Oke, jadi hari ini untuk mata kuliah logika algoritma saya mengajar untuk hari terakhir karena minggu depan yang mengajar adalah Pak Munih sampai 5 tatap muka ke depan dan kemudian 4 tatap muka terakhir nanti ada Bu Eli yang ngajar. Oke, hari ini jadi silakan ya Anda presentasikan apa yang menjadi tugas minggu lalu, yaitu saya sudah siapkan tempat pengumpulannya di e-learning ya. Sudah diisi apa belum? Ya, 10 orang yang sudah mengumpulkan ya. Assalamualaikum Pak Adi, maaf. Ya, waalaikumsalam ya. Itu Pak mau tanya yang habis ngumpulin disebutin Pak Adi Ya, 10 orang itu yang sebelahnya kalau ada yang online itu dimatikan dulu biar nggak feedback suaranya. Ya, oke, silakan. Nah, yang disebutin Pak Adi tadi, yang udah ngumpulin 10 orang itu tugas yang mana ya Pak? Atau yang ke minggu yang lalu dikasih tugas itu Pak? Iya. Bandingan itu? Ya kan tinggal satu ya. Kemarin kan kita sudah membahas bubble sort dan selection sort. Jadi kemudian dari situ kelemahannya apa akan diperbaiki oleh insertion sort. Nah, bagaimana insertion sort itu berjalan kan itu kemarin. Ya, siapa yang barusan bertanya siapa? Rera ya, bukan? Iya Pak. Iya, Rera. Iya Pak. Rera virus. Rera virus. Iya, namanya virus namanya. Rera Varius Pak. Varius. Virus apa? Pak, Varius. Oh ya. Oke, siapa yang mau presentasi hari ini? Oke. Tidak ada yang bersedia, berarti saya harus. Saya, Pak. Nah, ya, silakan Ahmad Sirajuddin. Mohon maaf, Pak. Ini saya Muhammad Ibnu Abdurrahman Setio. Loh, siapa? Mana? Setio. Iya, Pak. Soalnya Zoom saya error sampai sekarang, nggak bisa di run gitu, Pak. Oh, kamu pakai punya Sirajuddin. Iya. Ya.
Munculkan videonya biar kelihatan saya. Oh, alah. Kalau presentasi saya belum buat, Pak. Tapi saya sudah ngerjakan gitu. Terus kamu menjelaskannya bagaimana sekarang? Coba kameranya dibuka dulu. Sebentar, Pak. Kenapa? Baru pakai celana kamu? Mulai tadi nggak pakai celana? Masih ganti baju yang agak sopan, Pak. Nah, itulah. Jadi harusnya kuliah ini sama seperti kuliah di kelas ya. Jadi siapkan Anda memakai baju yang sopan, kemudian sebisanya berada di ruangan yang tidak banyak gangguan. Itu harus disiapkan begitu. Ya, sudah muncul. Oke, presentasi atau kamu menjelaskan bagaimana? Setia. Terus Sirojudin di mana ini? Speakernya belum nyala punyamu. Ya, oke, silakan. Speaker nyalakan dulu. Mikrofon nyalakan dulu. Ya, Pak. Sudah kedengeran, Pak, suara saya. Ya, sudah. Jadi, kenapa metode insertion sort lebih cepat daripada bubble sort? Yang pertama, dari Bukan dari bubble sort, tapi dari selection. Karena selection sudah lebih cepat dari bubble. Oh, alah. Iya, Ya, Pak. pembandingnya sekarang jadi selection. Ya, Pak. Yang pertama, dilihat dari jumlah tahap yang ada. Jadi semisal kalau kenapa kok lebih cepat? Karena di rumus insertion sort itu rumusnya kan n-2 gitu. Jadi selama n lebih dari 2. Tapi di sini semisal kita pakai 4 data gitu, Pak. 4 data 4 disusun dengan susunan 4 3 2 1 gitu, maka akan terhitung 3 tahap gitu. Jadi di sini dihitung dari jumlah tahapnya, Pak. Lebih sedikit punya insertion sort ternyata masih. Nah, Gitu. itu makanya jelaskan. Ya, dijelaskan pakai langkah satu persatu. Langkah pertama seperti ini, kedua seperti ini. Jadi totalnya ada sekian langkah. Gimana? Nanti kalau ini mau jelaskannya, masalahnya saya belum buat PowerPoint, Mbak, gitu. Nah, apa yang sudah kamu buat? Sudah buat Atau kamu tugas. belajarnya dari mana? Enggak sih, Pak. Saya nyimak materi yang kemarin itu, terus saya kerjakan tugasnya. Tadi pagi saya juga diskusi sama anak nyari rumus ini. Soalnya rumusnya yang emang kesulitan dari kemarin, Pak. Nah, makanya belajarnya dari literaturnya apa? Dari YouTube sih, Pak. Dari YouTube juga, dari buku-buku e-book gitu. Buka aja YouTube-nya. Jadi Siap, teman-teman yang lain bisa paham penjelasanmu. Iya, Pak. YouTube.
Gimana nih? Apanya? Share screen Ke Chrome itu. ini. Begitu. Oke, sip. Sudah terlihat, Pak. Oke, jadi hari ini untuk mata kuliah logika algoritma saya mengajar untuk hari terakhir karena minggu depan yang mengajar adalah Pak Munih sampai 5 tatap muka ke depan dan kemudian 4 tatap muka terakhir nanti ada Bu Eli yang ngajar. Oke, hari ini jadi silakan ya Anda presentasikan apa yang menjadi tugas minggu lalu, yaitu saya sudah siapkan tempat pengumpulannya di e-learning ya. Sudah diisi apa belum? Ya, 10 orang yang sudah mengumpulkan ya. Assalamualaikum Pak Adi, maaf. Ya, waalaikumsalam ya. Itu Pak mau tanya yang habis ngumpulin disebutin Pak Adi 10 orang. Itu yang sebelahnya kalau ada yang online itu dimatikan dulu. Biar nggak feedback suaranya. Ya, oke, silakan. Nah, yang disebutin Pak Adi tadi, yang udah ngumpulin 10 orang itu tugas yang mana ya Pak? Atau yang ke minggu yang lalu dikasih tugas itu Pak? Iya. Bandingan itu? Ya kan tinggal satu ya. Kemarin kan kita sudah membahas bubble sort dan selection sort. Jadi kemudian dari situ kelemahannya apa akan diperbaiki oleh insert dan sort. Nah, bagaimana insert dan sort itu berjalan kan itu kemarin. Ya, siapa yang barusan bertanya siapa? Rera ya, bukan? Iya Pak. Iya, Rera. Iya Pak. Rera virus. Rera virus. Iya, namanya virus namanya. Rera Varius Pak. Varius. Virus apa? Pak, Varius. Oh ya. Oke, siapa yang mau presentasi hari ini? Oke. Tidak ada yang bersedia, berarti saya harus. Saya, Pak. Nah, ya, silakan Ahmad Sirajuddin.
Mohon maaf Pak, ini saya Muhammad Ibnu Abdurrahman Sutio. Loh, siapa? Mana? Sutio. Iya Pak, soalnya Zoom saya error sampai sekarang, nggak bisa di run gitu Pak. Oh, kamu pakai punya Sirajudin. Iya. Ya, munculkan videonya biar kelihatan saya. Oh alah, kalau presentasi saya belum buat Pak, tapi saya sudah ngerjakan gitu. Terus kamu menjelaskannya bagaimana sekarang? Coba kameranya dibuka dulu. Sebentar Pak. Kenapa? Baru pakai celana kamu? Mulai tadi nggak pakai celana? Masih ganti baju yang agak sopan, Pak. Nah, itulah. Jadi harusnya kuliah ini sama seperti kuliah di kelas ya. Jadi siapkan Anda memakai baju yang sopan, kemudian sebisanya berada di ruangan yang tidak banyak gangguan. Itu harus disiapkan begitu. Ya, sudah muncul. Oke, presentasi atau kamu menjelaskan bagaimana? Setia. Terus Sirajudin di mana ini? Speakernya belum nyala punyamu. Ya, oke, silakan. Speaker nyalakan dulu. Mikrofon nyalakan dulu. Ya Pak, sudah kedengeran Pak suara saya. Ya, sudah. Jadi kenapa metode insertion sort lebih cepat daripada bubble sort? Yang pertama dari Bukan dari bubble sort, tapi dari selection. Karena selection sudah lebih cepat dari bubble. Oh alah, iya Ya, Pak. pembandingnya sekarang jadi selection. Ya Pak. Yang pertama dilihat dari jumlah tahap yang ada. Jadi semisal kalau kenapa kok lebih cepat? Karena di rumus insertion sort itu rumusnya kan n-2 gitu. Jadi selama n lebih dari 2. Tapi di sini semisal kita pakai 4 data gitu, Pak. 4 data 4 disusun dengan susunan 4 3 2 1 gitu, maka akan terhitung 3 tahap gitu. Jadi di sini dihitung dari jumlah tahapnya, Pak. Lebih sedikit punya insertion sort ternyata masih. Nah, Gitu. itu makanya jelaskan. Ya, dijelaskan pakai langkah satu persatu. Langkah pertama seperti ini, kedua seperti ini. Jadi totalnya ada sekian langkah. terus Gimana? nanti Kalau ini mau jelaskannya, masalahnya saya belum buat PowerPoint, Mbak, gitu. Nah, apa yang sudah kamu buat? Sudah buat Atau kamu tugas. belajarnya dari mana? Enggak sih, Pak. Saya nyimak materi yang kemarin itu, terus saya kerjakan tugasnya. Tadi pagi saya juga diskusi sama anak nyari rumus ini, soalnya rumusnya yang emang kesulitan dari kemarin, Pak. Nah, makanya belajarnya dari literaturnya apa? Dari YouTube sih, Pak. Dari YouTube juga, dari buku-buku e-book gitu. Buka aja YouTube-nya. Jadi Siap, Pak. teman-teman yang lain bisa paham penjelasanmu. Iya, Pak. untuk perlu baru WA-nya tutup. YouTube.
di mana nih? Rod, Apanya? share screen Ke Chrome itu. ini. Buka itu. Oke, sip. Sudah terlihat, Pak. Jadi, bukan ini berarti. Gelas aja. Hmm? Yang gelas, tentu yang gelas. Oh, iya. Saya, Pak, ternyata salah video saya, Pak. Nah, Mana ini? Functions sort special type of sorting, which each element of an array is scanned to find the next smallest value. Then, the smallest value of the array is placed at the front. Next, the array is scanned again to the next largest element. The next largest bit and the identity of the array. Insertion sort, on the other hand, sorts Sorting each data element of the array dengan individually instead of finding the next largest value. tentu deh. And in insertion sort, each value is scanned to find its place. Then the element is inserted into application and every element after each is found right. Thus, Gimana? ah, ini gelasnya. Tadi ada gelas. here is an example. Selection sort. Array sort is an array of 6 base values that are placed in randomized order. A call to the selection sort method evokes the following iteration. Notice Oke, how kalau the two dijelaskan. elements are swapped to the place. The smallest value. Some of the later elements are taken out of order to place the value. Itu kan selection. Selection dulu. Selection gimana? Jadi di video itu kan apa ada contoh kasusnya, ada gelas yang belum terurut barusan. Nah, di metode selection ini dia kan membandingkan nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil, dan proses penukarannya itu secara langsung. Jadi semisal data yang pertama itu yang mau ditukar tadi sudah match dan itu lebih besar, maka yang lebih besar akan ditaruh di belakang dan yang lebih kecil akan ditaruh di paling depan. Nah, sedangkan untuk pengecekan yang kedua, untuk pengecekan data yang kedua, dia tidak tetap pada mengambil data pada array yang kedua, Pak. Jadi gimana ya? Gimana jelaskannya, Pak? Sulit, Pak. Yang karena selection itu umpamanya 1, 5. Yang depannya ini tetap nggak geser ke belakang gitu. Jadi kalau swap dari si selection itu dia kan tidak merubah urutan angka yang Di depan. di depannya gitu. Jadi otomatis untuk pengecekan yang kedua, step yang kedua, dia langsung memilih angka yang di array posisi kedua gitu. Di posisi kedua langsung dipilih sehingga tidak merubah susunan dan tidak melakukan perulangan lagi gitu. Sedangkan Selection kan sudah dijelaskan kan minggu lalu. Selection bagaimana? Sudah paham apa belum selection yang minggu lalu? paham, Mbak. Ya. Jadi pada dasarnya selection adalah sama seperti bubble. Tetapi apa? Apa yang membedakan dengan bubble? Selection tidak Mbak, tidak bergantung pada urutan ini, array-nya itu, Pak. Array. Urutan swap datanya gitu, Pak. Perubahan datanya. Gimana sih bahasanya? Pusing. Apa ada yang ingat yang lain? Apa bedanya bubble dan selection?
Izin menjawab, Pak. Ya, oke. Baru. Kalau di bubble itu swapnya sama dengan perbandingannya, Pak. Ya, Kalau di selection, swapnya itu sama dengan tahapnya. ya. Saya sempurnakan kalimatnya. Jadi pada keadaan terburuk, di mana datanya itu urutannya terbalik semua, dia akan melakukan swap pada setiap kali perbandingan. Ya, setiap perbandingan dibandingkan ditukar, bandingkan tukar, bandingkan tukar. Selalu seperti itu karena posisinya semuanya terbalik. Nah, sedangkan pada selection pada setiap tahap hanya ditukar satu kali, swap satu kali saja. Sehingga dicatat dulu. Kalau itu dari kecil ke besar, nanti tahap pertama mencari yang terkecil untuk diletakkan di posisi pertama. Sehingga apa yang terjadi? Ya, dicatat dulu. Yang terkecil mana? Bahkan kalau posisinya sudah seperti yang ada di share screen-nya Sutio ini, ya 1 gitu ada di posisi paling kiri. Tidak ada swap di sini, ya kan? Oke. Ada 30 orang yang baru hadir, baru masuk. Ya, jadi kembali ke sini, ke screen. Posisi 1 sudah pada tempatnya. Ya, tidak ditukar kan ya. Di ini tidak ada pertukaran data. Nah, keadaan seperti ini perbandingannya tetap. Tapi kalau ini coba datanya terbalik semua. Ini data apa ini? Diacak lagi. Itu yang posisi awal, Pak. Data Posisi awal. awalnya seperti ini. Ya. Kalau awalnya seperti ini kan pada bubble 8 dibandingkan dengan 5 ditukar. Ya, gitu ya. Sehingga 5 di depan. 5 dibandingkan dengan 7. 5 dibandingkan dengan 1. 5 dibandingkan 9. 5 dibandingkan dengan 1 ditukar. Sehingga 1 di sini. 1 dengan 9, 1 dengan 3. Gitu ya. Berapa kali pertukaran di sini? Barusan berapa kali? 8 dengan 5 ditukar enggak? Ditukar, Pak. Tukar. Tinggal 5 jadi posisi 1. Ya. 5 dengan 7. Tidak. 5 dengan 1. Ditukar, Pak. 2 kali. Berarti yang posisi 1 sini adalah 1. 1 dengan 9. Tidak. 1 dengan 3. Tidak. Berarti satu tahap saja berapa kali pertukaran? 2. Ya enggak? Menukar 5 dengan 8 dan 1 5 dengan 1. Ya. Pada tahap 1 ada 2 kali swap. Perbandingannya tetap. Itu kalau bubble. Kalau selection perbandingannya sama. 1
2, 3, 4. Ya. 4 kali perbandingan. Tapi nanti dicatat untuk mencari siapa yang terkecil. Nah, kalau sudah ketemu yang terkecil, baru dia diubah posisinya, ditukar. Posisi terkecil berada pada data nomor 1. Sehingga swabnya hanya satu saja. Seperti yang siapa tadi menjawab? Siapa tadi? Saya, Pak. Bahrul, ya. Itu bedanya. Jumlah perbandingannya sama. Tapi jumlah swabnya hanya satu kali. Dipastikan hanya satu kali setiap tahap. Artinya itu sudah mereduksi waktu cukup banyak. Efisiensi waktunya cukup banyak. Terutama untuk jumlah data yang besar. Nah, sekarang bagaimana insert and sort? Di mana perbaikan efisiensi waktunya? Di mana? Kalau efektivitasnya semua efektif. Semua menghasilkan hasil yang benar. Tapi di sini dari semua metode pengurutan data itu efisiensinya yang berbeda. Izin menjawab, Pak. Ya. Muhammad Muhammad Khairul Rasikin. Khairul Rasikin. Oke, Pak. Untuk yang selection shot itu pada perbandingannya itu mencari terlebih dahulu nilai yang terendah atau nilai yang terkecil. Sedangkan yang insertion shot itu mengurutkan dengan melihat data berikutnya. Sehingga jika data banyak akan lebih cepat dibandingkan dengan selection chart. Karena Nah, coba punya contoh animasinya enggak? Yang bisa kamu jelaskan satu persatu. Dulu, soalnya sudah pakai PPT, terus, tapi belum bisa join di laptop saya. Kenapa? Tadi belum ada sinyalnya. Sekarang sudah ada? Oke, Pak. Ya, oke, silakan. Mohon maaf, Pak, masih ke please wait. Izin. Oh ya, bentar. Sudah, Khairul Rasikin? Assalamualaikum.
Gimana Pak? Apakah Waalaikumsalam. sudah? Ya, oke, silakan. Oke Pak. Untuk yang instant search astagfirullah, yang selection search seperti ini Pak. Jadi ada ini kita inputkan ada 5 data, yaitu 3, 9, 7, 5, 2. Pada tahap pertama ini kita masuk ke yang ini Pak, yang dummy, terus dummy-nya ini nanti masuk ke A1. Jadi dummy-nya ini isinya nanti A1 yang data pertama. Terus selanjutnya data pertama itu pindah ke data kelima. Maaf, data kelima pindah ke data pertama karena dicari K-nya terlebih dahulu dari keseluruhan data. K itu apa? K itu nilai terendah Pak. Ya, K itu kecil gitu maksudnya ya. Nilai terendah. Yang terkecil yang mana? Dicari dulu yang terkecil. Ternyata yang terkecil ketemu di angka 2. Baru dipindah. Oke ya, sudah kita bahas kan? Ya Pak. Screenshot. Jadi pada tahap 1 itu ada 4 perbandingan, 1 kali swab saja. Ya, artinya apa? Selection sort hanya ada semua tahapnya. Ini sampai tahap berapa ini? Sampai Coba yang itu kan ya. keempat. Tahap 1 1 kali swab, tahap 2 1 kali swab. Di sini tahap 3 dan tahap 4 kelihatan masing-masing 1 kali swab. Ya, bentar Ya, lagi tahapnya. Sudah selesai ya? Sudah selesai karena 5 data Pak. Iya, inilah. Ini yang apa menyebabkan lebih baik daripada bubble. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana insertion sort? Sehingga tidak lagi membandingkan dengan bubble. Selection seperti ini, oke dibahas. Ada Sekarang yang insert. Oke Pak. Ini yang insertion sort merupakan teknik pengurutan nilai terkecil sampai nilai terbesar yang ascending dengan cara menyisipkan atau memasukkan setiap elemen secara bersamaan berulang-ulang ke dalam posisinya atau tempatnya yang benar. Berikut contohnya. Pertama, kita menginputkan 5 data terlebih dahulu. Kemudian pada tahap pertama, kita bandingkan data pertama dengan data kedua. Apakah data pertama lebih kecil atau lebih besar? Jika lebih besar, maka ditukar dengan data kedua. Kemudian berikutnya pada tahap kedua, ini langsung masuk ke data berikutnya. Tidak harus tidak mencari terlebih dahulu nilai yang terkecil seperti selection sort. Jadi mengefisiensikan waktu. Pada tahap kedua, A3 masuk ke dummy terlebih dahulu untuk menukarkan dengan data kedua. Terus data ketiga, data kedua masuk ke data ketiga. Setelah itu
yang ada di dummy masuk ke data kedua. Jadi ada 2 perbandingan, yaitu data kedua dengan data ketiga, selanjutnya perbandingan data kedua dengan data ke-1, dan dilakukan 1 swab. Bukan. Kembali lagi. 2 kali perbandingan itu apa dan apa? Perbandingan yang data kedua dengan data ketiga, terus dilanjutkan apakah setelah ditukar 9 ke 7 itu nanti data Kamu bisa pertama. share pointermu, kontrolnya. Saya dikasih hak akses juga, biar saya bisa ikut menjelaskan. Pointer saya kelihatan juga di situ. Coba. Ini pointer saya kelihatan nggak di tempat yang lain? Yang saya goyangkan putar-putar ini, nggak kelihatan ya? Tidak, Pak. Belum. Saya belum dikasih akses oleh Heru Rasikin. Yang menunjuk di A3 itu punya Rasikin. Yang punya saya menunjuk ke insert sensor. Belum dikasih akses saya. Bentar. Saya bisa nggak ya mencari, minta akses sendiri ya? Ini tidak terlihat ya. Pointer saya kelihatan nggak? Yang menunjuk ke logo Politeknik. Tidak, Pak. Sudah? Enggak, Pak, tidak kelihatan. Sudah ya. Belum bisa kontrol saya. Belum bisa menggerakkan ini, next-nya. Pointer yang bergerak-gerak ada di mana? Belum kelihatan, Pak. Oh, belum kelihatan nggak memang iya. Ya oke lah, saya jelaskan saja. Ya, enak tapi nggak ada ini. Ya, kita lihat di sini tahap 1. Tahap 1 itu hanya membandingkan 1 dengan 2 saja. Setelah itu selesai. Bandingkan dengan bubble dan selection tadi ya. Tahap 1 ada berapa kali perbandingan? Ada 1 bandingan, Pak. 1 data pertama dan data kedua. Bandingkan dengan bubble dan selection. Di bubble dan selection, tahap 1 ada berapa perbandingan? Yang lain boleh jawab. N-1 data, Pak. N-1 kali. Berapa kali itu berarti jawabannya satuannya kali, bukan data ya? Ya. Ya. Sedangkan di sini tahap 1 hanya ada berapa kali perbandingan? Hanya 1 kali. Kalau tadi kan dibandingkan 1 dengan 2, 1 dengan 3, 1 dengan 4 gitu ya, di bubble ya, dan di selection. Di sini hanya dibandingkan dengan 1 dan 2 saja.
sudah selesai. Tapi kalau artinya begini, kalau seperti ini 9 dan 3 tidak urut, urutannya terbalik, ditukar. Tapi kalau urutannya sudah benar, tidak ditukar. Ya, paham ya? Iya, Pak. Jadi di sini pada tahap 1 hanya ada 1 perbandingan dan maksimal 1 kali swab. Itu sudah efisiensi waktu berapa kali, berapa banyak ya, bandingkan dengan yang tadi. Nah, masuk ke tahap 2. Tahap 2 kita lihat yang merah ini. Jadi pada tahap 1 kita fokusnya ke data kedua. Pada tahap 2 kita fokusnya ke data 3. Data 3, Pak. Pada tahap ketiga kita fokusnya pada data keempat. Begitu seterusnya. Karena apa? Yang sebelah kirinya pasti sudah urut. Coba kita lihat tahap 1. Tahap 1, 9 dibandingkan dengan 3. Karena salah urutan dibalik. Ya, betul? Ya, Pak. Artinya, lepas dari tahap 1, itu data 1 dan 2 itu pasti sudah urut. Sehingga pada tahap 2, kita langsung melihat ke data ke-3. Data di sebelah kirinya data ketiga, yaitu data 1 dan 2, pasti sudah urut. Sehingga kita akan membandingkan angka ketiga itu dengan angka yang di sebelah kirinya. Tujuh dengan 9 ditukar nggak? Tukar, Pak. Iya, Pak, ditukar. Ditukar. Betul. Iya, Pak. Kemudian 7 dengan 3. 7 yang sudah posisinya berubah tadi. Enggak, Pak. Karena sudah urut. Sudah Nilai urut. yang terendah 3. Ya. Jadi di situ 2 kali perbandingan dan 1 kali swab. Ya, betul ya? Sehingga hasilnya adalah, tampilkan slide berikutnya. Tahap ketiga, kita sudah mempunyai 3 buah data yang urut. Sehingga kita hanya fokus pada data ke-4. Ya. Kita fokus pada data ke-4. Data ke-4 isinya 5. 5 dibandingkan dengan 9. Lebih kecil 5, Pak. Berarti harusnya ditukar. Ditukar. Oke. Ya. Kemudian posisi 5 sudah bertukar dengan 9 kan? Kemudian 5 dibandingkan dengan 7. Ditukar lagi. Sehingga bergeser-bergeser ya. Oke, Pak. 5 dan tukar dengan 9 untuk bergeser. 5 bertukar dengan 7 untuk bergeser.
Gitu ya. Kemudian 5 dibandingkan dengan 3, karena sudah lebih kecil dari 5, berhenti. Jadi proses itu berhentinya pada saat dia datanya sudah lebih besar dengan data yang menjadi pembanding. Jadi di situ ada 3 perbandingan, tapi swab-nya bukan 1 kali. Ada berapa kali? 2 kali di situ tadi. Oke, Pak. Ya, bukan 1 kali ya, itu. Oke, maaf. Tahap ketiga. Oke. Jadi jumlah swab-nya itu tidak harus 1, jadi bukan mesti 1 gitu. Tapi tergantung posisi datanya tadi, bagaimana kondisi datanya. Nah, sehingga akhir dari tahap ketiga kita pasti memiliki 4 buah data yang sudah terurut. Sehingga masuk ke tahap keempat. Tahap keempat, kita fokus pada data yang kelima. Nah, itu kan ada berapa kali perbandingan dan berapa kali swab itu? Ada 4 kali perbandingan dan 4 kali swab, Pak. Nah, betul. Jadi di situ tertulis 4 perbandingan, 1 swab. 1 swabnya yang salah. Iya, Pak. Ya. Iya. Seperti itu. Tapi bisa disebut ini ya, dilakukan sekali gini, kalau sudah tahu posisinya, dia posisinya harus di sini. Nah, yang ditulis di sini ini 1 kali itu artinya sekali diproses, digeser. Dummy di yang data kelima yang merah ini dipegang oleh dummy gitu ya. Terus data kelimanya diisi data keempat, data keempat diisi data ketiga, data ketiga diisi data kedua diisi data ke-1. Iya, Pak. Nah, sedangkan data ke-1 adalah 2 yang disimpan di dummy tadi. Ya, itu dianggap 1 kali swab-nya itu seperti itu. Ya, boleh kan? Tergantung logika pemrogramannya Anda. Tapi inilah insertion sort. Jadi caranya begini. Kalau tadi ditukar 1 per 1 boleh, tapi akan lebih cepat lagi apabila swab-nya 1 kali. Nah, yang dikerjakan Khairul Rosikin ini, ya betul ya? Rosikin ya tadi ya? Iya, Pak. Khairul Rosikin. Khairul Rosikin. Iya. Di situ semuanya disebutkan 1 kali swab. Kenapa? Saya taruh di dummy-nya, Pak. Iya, jadi dicari dulu posisinya yang pas. Dia di mana? Oke. Jadi seperti tahap 3, dia harus berada pada posisi ke-5 itu harus pada posisi kedua. Kedua, oke. Ya, data ke-4 itu harus ada di posisi kedua. Setelah dibandingkan. Karena apa? Perbandingannya kan 5 dengan 9, kemudian 5 dengan 7, terus kemudian 5 dengan 3. Sehingga berarti dia harus berada pada posisinya di antara 7 dan 3. Sehingga yang digeser itu 7 ke kanan. Nah, kalau data tahap keempat, di situ 2 dengan 9, 2 dengan 7, 2 dengan 5, 2 dengan 3 dibandingkan, dia harus berada pada posisi
sebelum 3, sehingga yang kanan pasti digeser. Nah, 1 kali swab itu bisa dilakukan rombongan seperti itu. Ya, gitu ya. Sebenarnya tadi saya belum ingin menjelaskan yang 1 kali gini. Karena apa? Biar nggak bingung logikanya. Tukar aja gitu ya. Sehingga akhirnya ternyata ditukar-tukar seperti itu masih lama. Bisa diefisienkan lagi, Pak, dengan cara swab-nya 1 kali. Nah, seperti ini hasilnya. Biar nggak bingung maksud saya. Tapi seperti ini masih bingung juga ya. Perlu papan lagi nggak? Pakai papan tulis? Pak, perlu. Perlu. Tapi kamu yang jelaskan ya. Izin Pak, saya yang ngasih contohnya Pak. Ya, oke, silakan. Tapi saya pakai tulis tangan ya Pak, di buku Pak. Ya, boleh. Datanya tetap boleh pakai yang ini Pak, atau Ya, yang pakai lain yang Pak? itu. Awalnya berapa tadi katanya? Minta tolong slide-nya ke yang pertama tadi. Ayo masukin di cek. Nah, ya. 93752. Kelihatan jelas Pak gambarnya Pak? Yang lain bisa sebentar. Di stop dulu share screen-nya. Pak Muni, Pak. Ganti Pak Muni. Nah, Pak Muni itu ya, saya kasih tahu karakternya. Pak Muni itu tidak pernah membuka WA. Jadi kalau mengingatkan Pak Muni pakai telepon, ditelepon bukan di WA ya. Oke, Pak, siap, Pak. Ditelepon saja, diingatkan. Untuk minggu depan jatahnya Bondowoso yang kuliah blok ya. Berarti kuliahnya masih belum bisa pagi. Tadi saya sudah ketemu Pak Muni juga sepakat Senin malam sama jam segitu ini. Gitu ya. Ya, koordinator tetap saya, cuma anggota tim saya masih ada 2 orang. Ada Pak Muni dan Pak Eli. Oke, jadi saya rasa cukup itu materi yang saya sampaikan. Nanti masih berlanjut. Jadi Pak Muni masih menjelaskan, melanjutkan lagi bagaimana struktur percabangan, bagaimana contoh-contoh membuat, kalau saya tadi kan masih logika secara umum ya. Nanti Pak Muni bagaimana mulai diarahkan untuk menyusun logika itu menjadi algoritma. Ya, nanti sampai dengan Pak Muni masih menggunakan flowchart, nanti Bu Eli sampai menggunakan pseudocode. Nah, pseudocode itulah yang nanti sudah sangat dekat dengan program. Ya, nanti setelah UTS. Kalau yang sekarang masih logika dulu, kita belajar banyak logika, gini sudah dipahami, nanti kita ubah logika yang tadi kita menarasikan tadi itu.
Ya, kita kan ngomong kan tadi, semua logika kan diomongkan. Ini begini, Pak. Ini ditukar, ini begini. Langkahnya kan belum diimplementasi dalam sebuah alur algoritma yang jelas. Masih logika yang kita bahas. Minggu depan, Pak Muni sudah mulai menggunakan algoritmanya. Tuh, nanti terakhir Bu Eli sudah menggunakan pseudocode yang algoritma itu sudah sangat dekat dengan bahasa pemrograman. Sehingga mengkonversi menjadi script program lebih mudah nanti. Begitu yang bagus. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya, oke. Kalau cukup, nanti ketua kelas silakan di grup itu juga bisa disampaikan nanti kalau ada sesuatu yang perlu saya ketahui. Termasuk juga jika mungkin ada teman-teman yang ingin mendapatkan materi tambahan, silakan hubungi saya. Apapun nanti, termasuk mungkin ada beberapa mahasiswa yang ingin berusaha mengarah ke topik penelitian, karena juga penelitian itu tidak hanya di akhir akhir studi ya, bukan hanya skripsi saja, tapi ada program-program PKM yang mungkin bisa Anda buat, Anda usulkan, Anda dapat dana nanti dari Dikti. Lumayan ya. Lupa saya berapa, 15 juta atau berapa ya, lumayan. Apalagi yang dapat beasiswa, ada yang bidik misi itu sekarang jadi apa namanya? Ada yang dapat beasiswa bidik misi? Ya, itu kan wajib biasanya, wajib buat proposal PKM. Silakan disiapkan dari sekarang. Karena itu nanti nggak tahu di bulan apa. Itu biasanya kalau nggak salah Desember itu diminta oleh bagian akademik. Daripada nanti Anda terburu-buru, silakan dipelajari mulai sekarang. Gitu ya. Saya sekian. Sampai berjumpa di mungkin mata kuliah yang lain, karena saya mengajar mata kuliah di semester 1 kalau nggak salah hanya ini. Yang lain saya ngajar di semester 5 malah kebetulan sekarang. Semester 4 juga nggak ada. Semester 3 nggak ada. Oke, saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.